non-Muslim, Kristen dan Katolik sebagai capres dan cawapres terkuat di periode tahun 2029-2034. Ini menurut desas-desus yang telah beredar bahwa non-Muslim yang beragama Kristen dan Katolik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia terkuat periode tahun 2029-2034. Nah, desas-desus ini dinyatakan oleh banyak politikus yang non-Muslim karena mereka mengira bahwa selama ini presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang selalu beragama Islam, namun ternyata tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hanya Presiden Soekarno, B.J. Habibie dan Gus Dur saja yang mampu mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo tidak pernah berani membawa ajaran agama Islam. Meskipun Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo ini mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tetapi agama Islam hanya dijadikan kedok topeng saja untuk politik kekuasaan. Karena jika Megawati misalnya ngakunya beragama non-Islam, atau SBY ngaku non-Islam, Jokowi non-Islam atau Prabowo non-Islam, maka mereka dijamin tidak akan menang menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Karena memang mayoritas rakyat Indonesia itu pemeluk agama Islam terbesar. Bahkan dikatakan 85%, bahkan lebih dari 85% penduduk Indonesia, rakyat Indonesia itu beragama Islam. Sehingga para calon-calon presiden dan calon wakil presiden, mereka itu rebutan ngaku sebagai beragama Islam. Tapi ternyata ngaku mereka itu tanpa bukti. Nah, nyatanya setelah mereka, Megawati menjadi presiden, SBY menjadi presiden, Jokowi menjadi presiden, Prabowo menjadi presiden, tidak pernah mereka mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Tidak pernah mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kan aneh. Mereka ngaku beragama Islam, mereka ngakunya pedoman hidup juga Al-Quran. Al-Quran diakui sebagai pedoman hidup. Tetapi kita tuntut nih buktinya. Jika mereka Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo ngaku sebagai beragama Islam, termasuk Gibran Rakabuming Raka ngaku sebagai beragama Islam, yang ngakunya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tetapi mengapa mereka tidak pernah berani membawa ayat-ayat Al-Quran? Seolah mereka malu mengakui bahwa ayat Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Ini kan membingungkan. Satu sisi mereka ngaku beragama Islam. Nah, orang Islam itu pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi mengapa para pemimpin-pemimpin seperti Jokowi, Prabowo, Gibran ini tidak pernah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada rakyat Indonesia yang memang mayoritas beragama Islam? Ini kan aneh. Sehingga saat ini muncul gerakan Wapres, ini Capres dan Cawapres itu non-Muslim. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda, wahai saudara-saudara kami rakyat Indonesia? Kalau menurut kami sih nggak masalah juga. Tetapi kita sebagai umat Islam harus berjuang. Karena mayoritas rakyat Indonesia ini beragama Islam. Maka kita punya kewajiban untuk berjuang bagaimana caranya pemimpin-pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini tetap beragama Islam, tetapi yang Islam beneran. Islam beneran benar-benar mampu menjadikan rakyat Indonesia semakin paham ajaran agama Islam dan mampu mengayomi, melindungi para pemeluk agama lain sehingga terjadi toleransi yang harmonis. Itulah keinginan kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Megawati juga ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. SBY juga ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW.
Demikian Jokowi juga ngaku sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Prabowo Subianto juga ngaku sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi sampai saat ini kami itu merasa aneh. Ini umat Islam yang ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah mengajarkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, juga tidak pernah mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini Islam model apa? Coba bayangkan. Sedangkan kita lihat negara jiran tetangga kita, Brunei Darussalam, pemimpinnya beragama Islam benar-benar bangga mengaku sebagai orang Islam. Mereka sering menyitir membawa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Malaysia juga sama. Pemimpin Malaysia itu adalah orang-orang Islam dan mereka bangga mereka pandai menyitir membawa ayat Al-Quran dan hadis. Nah, Indonesia kan aneh. Indonesia ngaku doang sebagai agama Islam. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia ini harus mulai sadar, waras. Jangan sampai agama Islam ini hanya dijadikan kedok, alat politik oleh para orang-orang yang haus kekuasaan. Orang-orang yang haus kekuasaan, harus jabatan kedudukan. Mereka ngaku sebagai agama Islam, hanya dijadikan alat politik agar mereka terpilih jadi presiden. Tetapi setelah jadi presiden, kita rakyat menuntut, buktikan dong kalau Anda sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu punya kewajiban menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Lalu mengapa setelah Anda menjadi presiden, tatkala Anda kampanye ngaku sebagai umat Islam, tetapi setelah jadi presiden, lah kok agama Islam mau disingkirkan? Mau disingkirkan, tidak boleh ikut campur masalah urusan pemerintahan dan negara, sehingga negara dan pemerintah kita amburadul gak jelas, sehingga rakyatnya juga menjadi amburadul gak jelas. Rakyat yang semakin bodoh, semakin awam. Sehingga rakyat Indonesia walaupun toh mayoritas beragama Islam itu merasa alergi kalau agama Islam dibawa-bawa di dalam pemerintahan dan negara. Padahal negara dan pemerintahan itu tergantung pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya non-muslim, misalnya Kristen atau Katolik, ya kita lihat nantilah. Jelas orang-orang Kristen dan Katolik akan diunggulkan kalau pemimpinnya beragama Kristen Katolik. Nah, di Indonesia enggak. Presiden yang ngaku umat Islam tetapi enggak pernah membawa ayat-ayat Al-Quran, enggak pernah membawa hadis Nabi. Seolah-olah malu mengaku sebagai agama Islam setelah menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi saat kala kampanye, mereka ngakunya sebagai umat Islam, mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah, mari kita berpolitik yang cerdas agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, Allahumma amin.